Yang berbahagia ini, mohon kiranya melalui Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kita segera bisa menerapkan sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN melalui fully funded secara konkret dan secara berkelanjutan. Ini tidak mungkin serempak, harus ada agen perubahan. Perubahan besar nggak pernah terjadi tanpa ada agen. Dan agen itu adalah salah satunya yang paling kunci adalah aparatur sipil negara Korpri yang jumlahnya 4 juta. Saya paham tadi Pak Ari Ginanjar menyampaikan ada 7 macam tadi. Kalau dalam bahasa saya, ini nggak keluar dari ilmunya Maslow. Setiap orang punya keinginan-keinginan, punya harapan-harapan dan punya kebutuhan. Teori needs theory Maslow. Orang pasti akan berusaha memenuhi kebutuhan basicnya, sandang, pangan, papan. Itu natural. Ya. Seorang ahli juara maraton Olimpiade harus orang yang sehat. Orang yang sehat belum tentu jadi juara maraton. Tapi yang pasti kalau dia sakit nggak mungkin jadi juara maraton. Analoginya adalah kira-kira untuk membuat orang bisa bekerja dengan baik, maka basic needs-nya, kebutuhan dasarnya harus dipenuhi. Tapi kalau sudah dipenuhi kebutuhan dasarnya, belum tentu juga dia akan kinerjanya bagus. Tapi yang pasti kalau kebutuhan-kebutuhan yang gak terpenuhi, yang dasar terutama susah untuk bekerja secara maksimal. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ingin saya sampaikan adalah tolong rekan-rekan pahami betul bahwa leadership rekan-rekan kita udah tahu leadership dari para pimpinan-pimpinan juga harus bisa mengadopsi leadership yang sesuai dengan situasi demokrasi saat ini, yaitu kepemimpinan yang demokratis, yang mau mendengarkan dan kemudian bisa memberikan solusi, dialog, bukan saja monolog, dan kemudian di saat tertentu memang harus mengambil tindakan tegas ketika dianggap secara kontingensi perlu dilakukan. Kepemimpinan demokratis perlu, dan juga menjadi pengikut yang baik, karena ilmu kita selalu ilmunya leadership terus. Saya belum pernah mendengar ada ilmu followership. Hanya satu tips saja saya kepada rekan-rekan, followership untuk menjadi anggota bawahan yang baik. Itu biasanya para pemimpin itu dia melihat 2 variabel penting. Variabel pertama adalah prestasi dan loyalitas. Yang kedua adalah masalah. Maka nanti akan ada 4 kuadran kelompok anggota atau bawahan di mata pimpinan. Yang pertama adalah bawahan yang berprestasi, disuruh kerja apa aja beres, loyal, nggak pernah jelek-jelekin pimpinan di belakang, dan kemudian dia nggak ada masalah, bagus terus. Masalah keluarga nggak ada, kasus nggak ada. Ini pasti dicari nanti oleh pimpinan manapun, karena pimpinan juga ingin berhasil, ditunjang orang-orang seperti ini. Kuadran keduanya adalah disuruh kerja apa aja beres, prestasi bagus, loyalitas oke, nggak pernah ngomongin pimpinan di belakang yang jelek. Tapi masalahnya banyak sekali. Udah kasus di kantor, nanti kasus masalah keluarga. Yang ini pun masih bisa dipakai. Taruhlah di tempat yang memang sesuai fungsinya dia bisa kerja. Nah yang ketiga, kuadran ketiga, bawahan yang kerjaannya disuruh nggak beres-beres, ya. Kemudian loyalitasnya kurang, tapi kalau di kantor apel hadir datang dia, masalah ditanya cari-cari nggak ada dia,
Ini masih bisa dipakai juga, tapi di bagian tata usaha lah gitu, administrasi. Nah tolong jangan sampai jadi yang keempat aja. Sudah disuruh apa aja gak beres, prestasinya gak ada, di belakang ngerumpiin pimpinan terus jelek-jelekin. Habis itu dicek kasusnya banyak sekali. Nah yang ini kalau bisa dikat dalam peti aja lah, di kotak situ, gak usah keluar-keluar. Nah tolong rekan-rekan apa namanya itu, ini jadikan pedoman. Dan terakhir yang saya sampaikan, Bapak sekalian, teman-teman sekalian, mari kita syukuri sekali lagi menjadi anggota ASN Korpri. Kita digaji oleh pemerintah, nggak akan mungkin kelaparan lah, cukup ya, semua cukup relatif. Dan kita bersyukur, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menyampaikan dalam surat Ar-Rahman ayat 31 kali beliau menyampaikan untuk kita selalu bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan. Kita harus syukuri semua itu. Jangan melihat terlalu ke atas, terus berprestasi, dan kita bertekad sekali lagi untuk melakukan perubahan. Perubahan ini saya melihat, saya tahu kita semua pengen gaji dapat yang bagus, yang tinggi, yang banyak, ya. Cukup untuk kebutuhan sehari-hari, iya. Ingin naik gaji pangkat, iya. Tunkinnya kalau bisa naik, semua pengen, pasti itu, natural. Setuju kan? Itu hanya bisa dimulai kalau terjadi perubahan dalam tata pemerintahan, yaitu mengenai anggaran pendapatan belanja. Kita upayakan agar pendapatan kita bisa maksimal, baik dari sumber daya alam ataupun sumber-sumber daya yang lain, dengan minimum kebocoran. Maka kita akan mendapatkan pendapatan yang tinggi, pusat maupun daerah. Yang kedua adalah menekan kebocoran belanja semaksimal mungkin. Kalau seandainya belanjanya efektif untuk rakyat, maka bangsa Indonesia akan bangkit dan melompat. Sungguh Indonesia akan bisa melompat, bukan mimpi. Orang sekarang aja sudah menjadi pemimpin G20 yang dihitung dunia. Pertumbuhan ekonominya positif di atas 5%, inflasinya terkendali, pandemi COVID relatif terkendali. Banyak sekali indikator kesuksesan bangsa kita yang dihitung dunia. Nah, tapi lingkaran setannya adalah kebocoran-kebocoran di pendapatan, kebocoran-kebocoran di belanja, akibatnya nggak maksimal. Karena nggak maksimal pendapatan, penghematan dilakukan, rasionalisasi dilakukan, ya gajinya pegawai negeri sama gajinya tunjangan kinerjanya jadi nggak naik juga. Jadi kalau seandainya pengen naik gaji, naik tunkin, keuangan di tingkat pusat dan di tingkat daerah semua harus bisa optimal. Artinya kita harus menekan budaya korupsi, ya yang sudah ya sudah ya. Tapi ke depan kita harus move on, merubah, beradaptasi terhadap perubahan ini. Nah, itu kira-kira. Jadi saya ingin mengimbau rekan-rekan sekalian, apakah kita siap untuk menghentikan lingkaran setan ini supaya kita bisa mendapatkan pendapatan maksimal dan belanja yang efisien agar gaji dan tunkin anggota Korpri naik? Bersedia? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat, bangsa dan negara, dan tentunya termasuk ASN Korpri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang terus kita lakukan. Sudah ada ratusan LKBH Korpri dari pusat sampai dengan kabupaten. Jadi teman-teman, termasuk kita melakukan uji materi berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan tujuan ASN. Kita lakukan uji materi di Mahkamah
konstitusi. Nah, rekan-rekan semua, saya ingin fokus ke yang nomor 4. Mumpung kita ketemu dengan Taspen dan seluruh direksi komisaris anak-anak perusahaan Taspen. Buat Mas Widu, apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang kita rasakan? Saya 10 tahun ini di Korpri sebagai ketua umum, turun lebih dari 400 kabupaten. Sudah 35 provinsi saya kunjungi, 36, 2 yang belum, di Nabire dan di Pegunungan Tengah dan di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Ada 2 provinsi belum saya kunjungi, melihat apa kebutuhan para ASN dan bagaimana kita harus mampu mengkolaborasikan Korpri dan Taspen. Jadi semangatnya Bapak dan Ibu rekan-rekan, Taspen itu harus dikenal oleh para ASN dan dikenang oleh para pensiunan. Dikenal dan dikenang sejak ASN sampai dengan pensiun. Jadi Pak Dirut, rekan-rekan dari Taspen harus didorong nih, ASN muda yang baru masuk itu sudah kenal Taspen. Karena di Taspen inilah dititipkan sebagian masa depan ASN saat akan pensiun. Semangatnya adalah ASN itu yang terus kita gaungkan saat muda berkarya, saat pensiun tetap sejahtera dan bahagia. Nah, tapi kondisi sekarang, pengalaman para senior yang pensiun itu nggak sejahtera, nggak bahagia. Jadi rekan-rekan mulai harus mikir nih. Datang pada saya kawan-kawan yang pensiun, dia cerita, Pak, ternyata setelah pensiun gajiku hanya 4.200.000. Setelah pensiun dapat 75% dari gaji pokok. Ada yang hanya 4 juta. Ada yang hanya 3.800.000, tergantung masa kerjanya. Pak Suhajar sudah menyampaikan ini pilihan-pilihan, ya. Tapi apakah kita akan diam dengan pilihan ini dan tidak berusaha memperbaiki ke depan? Saya memilih kita harus memperbaiki ke depan. Muda kita berkarya, saat tua gimana kalau pendapatan kita bukan 4,5 juta? Tapi sekarang teman-teman yang pendapatannya 30 bisa dapat penghasilan masih di kisaran 15 juta sampai 20 juta. Saya omong yang real saja karena saya bertemu kawan-kawan yang pensiun. Ini gimana ini Pak Ketua Umum yang Bapak lakukan gimana? Nah, tolok ukurnya agar kita sejahtera itu United Nations Development Program itu ngomong begini. Orang sejahtera tolok ukurnya 1, badannya sehat. Yang kedua, otaknya cerdas, pendidikannya tinggi, S1, S2, S3. Tolok ukur yang ketiga, dompetnya tebal. Lah kalau sudah pensiun terima 4 juta pasti dompetnya nggak tebal. Jadi setelah bekerja lama pensiun justru menjadi nggak sejahtera. Ini keluar dari standar yang kita cita-citakan. Taspen diadakan untuk dari muda berkarya terus sejahtera sampai pensiun pun tetap sejahtera. Nah, bagaimana kita mendesain ini? Boleh Bapak dan Ibu tepuk tangan dulu nih. Jadi kita mikir bareng-bareng. Para ASN mikir gimana caranya biar sejahtera nanti saat pensiun. Tadi saya tanya Mas Bima. Pak Bima ini kepala BKN 10 tahun, ya. Sekarang jadi komisaris di Taspen, wakil ketua umum Korpri, banyak memperjuangkan dari si penghasilan ASN. Saya tanya, kalau pensiun terimanya berapa? Senior-senior eselon 1 kira-kira 4,5 juta. Kemudian dapat apa itu Pak Edi yang 1 kali itu 75 juta atau 60 atau 50 itu apa namanya? THT. Dapat kerja 30 tahun dapat 75 juta. Bulanannya nanti dapat 4 juta. Nah, bagaimana kita mulai berpikir setelah pensiun bulanannya bisa dapat 15 juta, 20 juta, THT-nya, tunjangan hari tuanya bukan lagi 75 juta, tapi dapat 1 miliar, 1,5 miliar. Siapa yang mau? Boleh angkat tangan. Ternyata nggak ada yang mau. Kira-kira yakin nggak adik kawan-kawan yang masih muda, yang umur 28,
29, pensiun 60, atau kalau jadi dosen seperti saya pensiun 65 atau 70, saat pensiun itu terima 1 miliar, 1,2, 1,5 miliar. Tidak seperti sekarang terimanya 75. Nah, ini desain yang harus mulai kita pikirkan. Apa sih kebutuhan para ASN? Ibu bapak, rekan-rekan semua, di catatan saya ketika bertemu dengan kawan-kawan korpri di pusat dan di daerah. Pertama, tentang kecelakaan kerja. Ini coba dipisahkan dengan yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Jadi klaimnya itu bisa berbeda. Kemudian untuk jaminan hari tua, ini mungkin keliru nulisnya saya. Yang saya maksudkan adalah pensiunnya itu menerima kira-kira 50%, 75% dari take home pay. Kalau teman-teman dari Kementerian Keuangan take home pay-nya 75 juta, nanti saat pensiun masih terima 50 juta. Yang dari Kemdagri take home pay-nya 20 juta, saat pensiun terima 15 juta. Kemudian tunjangan hari tua itu upayakan minimal 1 miliar ketika diterima saat pensiun, sehingga saat pensiun langsung buka deposito di Bank Mandiri Taspen, titipkan di situ 1 miliar, aman. Jadi Pak Dirut, Pak Mamber, 1 miliar depositonya berapa dapat sekarang per bulan? Nah, bisa 6%, lumayan banyak itu, duit berputar terus, masukkan di sana. Kemudian kalau meninggal saat bekerja, minimal santunannya 100 juta rupiah minimal. Tentu kita tidak berharap seperti itu, tapi yang jaminan hari tua dan jaminan pensiun itu harus kita desain. Jadi lama saya merancang ini, dan ini bisa kita wujudkan bersama Taspen. Kemudian Bapak Ibu, saya ini punya impian sebagai Ketua Umum Korpri, semua ASN itu punya rumah. Sekarang ratusan ribu ASN baru belum punya rumah. Nah, bagaimana agar sejak dini Taspen itu terasa manfaatnya di ASN? Karena hasil saya kunjungan ke berbagai daerah, Taspen itu baru dirasakan oleh yang pensiunan. Dan pengurus Korpri ketika mengadakan kegiatan, Taspen banyak mendukung sebagai sponsor. Bank Mandiri Taspen, Taspen Live, mendukung itu. Tapi secara individu kepada para ASN, Taspen ini belum terasa. Padahal banyak anggota Korpri, para ASN muda belum punya rumah. Nah, jadi Pak Aryandi, Pak Komisaris semua, Pak Edi, Pak Bima, teman-teman dari Bank Mantap, Taspen Live, Taspen Properti, bagaimana kalau semua ASN yang belum punya rumah itu dibuatkan apartemen oleh Taspen dan nyewanya gratis, tinggal di situ gak bayar, taruh saja deposit tiap bulan 2 juta. Taruh aja di situ. Tiap bulan 2 juta, nanti setelah 60 bulan, kira-kira 5 tahun, duitnya dikembalikan kepada ASN tadi, dia harus keluar dari apartemen untuk beli rumah. Dengan uang muka, uang yang didepositkan tadi. Jadi kalau sekarang datang pada saya minta Korpri memperjuangkan perumahan bagi para ASN, oke, saya ke BTN mulai membuka ruang. Hanya masalahnya ASN muda kita kesulitan uang muka, kesulitan membayar uang muka. Kalau mau kredit bank, uang mukanya nanti nyicil untuk uang muka dan nyicil untuk cicilan rumah, 2 kali nyicil, berat, habis gajinya. Kemudian tenornya terlalu pendek, 15 tahun, 20 tahun. Kalau bisa tenornya sampai 30 tahun, ini akan lebih ringan lagi. Nah, bagaimana caranya agar Taspen dengan Taspen Properti, dengan seluruh anak perusahaannya bertahap membangunkan apartemen-apartemen kerjasama dengan Pemda, baik dengan mekanisme BOT atau BTO, monggo dipilih mana yang bagus, dan ini akan langsung terasa kepada para ASN. Semangatnya adalah menempati apartemen secara
gratis. Setuju nggak teman-teman? Disiapkan apartemen ASN yang belum punya rumah gratis, 5 tahun tinggal di situ. Tampaknya ini nggak ada yang setuju ini. Kalau di daerah, wah bagus sekali Pak, setuju Pak. Cuman Anda tinggal naruh deposit 2 juta per bulan, 1 juta per bulan, 1,5 juta per bulan. Nanti tahun kelima uang dikembalikan semua untuk bayar uang muka rumah. Taspen memutar uang itu selama tahun berjalan. Jadi uangnya dititipkan di Taspen untuk dikelola. Jadi kalau misalnya kita hitung ASN kita yang bisa disiapkan apartemen misalnya 300.000 ASN, 300.000 per bulan membayar sewa deposit 1 juta, berarti setiap bulan akan dapat uang 300 miliar Taspen ini. Dalam 1 tahun kira-kira akan dapat uang kurang lebih 4 triliun dari deposit ini. Nah ini uang juga akan terus masuk ke Taspen untuk dikelola. Jadi rekan-rekan semua, ini tawaran-tawaran dari Korpri. Yuk teman-teman biar punya rumah semua, 5 tahun ke depan bisa beli rumah dengan cara mencicil dengan uang muka yang disiapkan dengan mekanisme ini. Kalau ini bisa dijadikan pilot project, saya kira ini akan menjadi terobosan bagi para ASN yang belum memiliki rumah. Nah kemudian untuk bisa mendapatkan pensiun 50%, 60% dari take home pay, tentu saja kita harus dikreasikan dengan menambah iur. Karena rekan-rekan, dari Taspen adalah mengelola iur kita yang dibayarkan dari gaji kita dan dari pemberi kerja, dari pemerintah. Jadi kalau iur kita tambah, maka otomatis jaminan pensiun dan jaminan hari tua akan bertambah besar. Pengalaman saya 24 tahun jadi ASN, kita itu nggak pernah merasakan itu duit kita kalau belum ditransfer. Ketika dipotong langsung oleh pemberi kerja, kita itu nggak tahu. Teman-teman tahu nggak dipotong berapa untuk iur Taspen? Berapa rupiah? Coba siapa yang tahu dapat sepeda? Ini nggak ada yang tahu berapa rupiah real kita dipotong. Jadi rekan-rekan semua, ini tawaran-tawaran yang perlu saya sampaikan. Mari kita muda terus berkarya, tua tetap sejahtera. Dari muda kita menabung, punya rumah, bisa keluar dari pondok mertua indah secara mandiri bersama Taspen. Demikian Ibu Bapak, rekan-rekan, harapan yang perlu saya sampaikan. Dan tentu di akhir sesi saya ingin Taspen diperkuat. Pengalaman Taspen berdiri dari awal sampai sekarang tidak pernah default, tidak pernah gagal membayar pensiun. Jadi ini perlu dilanjutkan dengan penguatan-penguatan, mulai dari penguatan besarnya iuran, kemudian dari pemberi kerja semakin intensif membayarkan jaminan dari pemberi kerja, sampai kemudian upaya pemanfaatannya yang langsung dirasakan oleh ASN yang masih aktif. Sehingga Taspen sejak awal berdampak keberadaannya kepada para ASN, tidak hanya kepada yang sudah pensiun. Jadi dari awal sekali lagi Taspen dikenal para ASN dan dikenang oleh para pensiunan. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.